Jadi Pak Asung mau bekerjanya itu sampai kapan? Ya, saya rasa ya sakuatnya, Sakuatnya. selamanya Pak Hermanto masih pakai saya. Oh ya, enggak, dari Ko Asung sendiri kan Ya, ingin, dari saya sendiri ya tetap kepingin sampai bekerja, kan? sakuat saya kerja. Oh iya iya. Ko Asung saat ini apa masih ada tanggungan? Ya justru saya masih banyak tanggungan keluarga. Sampai ya anak cucu, istri apa semua nanggung. Nah, sama cucu-cucu kuliah apa, adiknya SMP, SMA apa semua saya nanggung. Kemudian ada lagi pada waktu itu kita printing kan cerobong tinggi. Asapnya sering dikomplain orang. Waktu itu saya ke Taiwan lihat orang bikin insinerator. Terus saya diajak ninjo sama orang yang bikin insinerator ke satu perusahaan di Taiwan. Pakai insinerator. Jadi untuk membakar. Saya terangkan ini ke Sobat Sukses ya. Jadi insinerator itu diperlukan untuk membakar uap dari tinta, thinner yang waktu di printing itu kan menguap. Nah, menguap itu kalau kita cuma pakai cerobong, dia akan turun lagi dan akan mengkontaminasi udara ya. Terus penduduk di sekitar juga bau. Nah, dengan insinerator itu dibakar 700 derajat. Jadi semua solvent, tinta semua itu dibakar 700 derajat sehingga yang keluar itu udah nggak ada, bersih. Tinta dan solventnya nggak ada. Nah, sebelumnya sesungguhnya saya belajar itu dari pabrik-pabrik kaleng yang besar di Jakarta. Saya mau belajar tentang insinerator. Pada tahun berapa itu Pak Asung? Tahun itu kita beli itu pada tahun 2012. Iya, 2012. Nah, lucunya waktu saya mau belajar melihat insinerator, ternyata pabrik-pabrik printing yang di Jakarta yang saya lihat itu cerobongnya ditinggiin. Dia nggak pakai insinerator. Karena insinerator itu harganya hampir sama. Sama dengan open. Sama dengan harga open. Jadi cerobongnya aja yang ditinggiin. Nah, waktu itu saya dengan Pak Asung dan juga dengan tim kita ngomong kita harus invest. Karena dengan adanya insinerator itu pasti kita juga akan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jadi lingkungan kita jadi lebih bersih, semua solvent, semua tinta yang menguap dari oven itu semuanya dibakar. Jadi akhirnya kami putuskan dan tidak tanggung-tanggung ya, langsung belinya 2 line ya. Langsung beli 2 insinerator. 2 line. Ya, itu dari kesadaran dari Avian terhadap lingkungan. Betul. Nah, itu 10 tahun yang lalu itu. Waktu kita setelah ada insinerator, tidak ada komplain lagi, saya malahan menurunkan cerobong. Diturunkan masing-masing 12 meter. Oke. Nah, itu jadi tidak khawatir kena angin, tidak akan rubuh lagi. Oke. Jadi saat ini sudah berjalan lancar semua ya, Pak Asung ya. Semenjak tahun 2013 insinerator itu jalan lancar. Nah, pengalaman Pak Asung selama bekerja di Avian itu bagaimana Pak Asung? Saya senang. Saya happy. Waktu itu Pak Asung juga ketemu sama Papa juga kan? Iya, kita bersama Papa kan kita beli mesin printing. Sama Hendry beli mesin printing itu, beli mesin las Sedronic yang asli itu. Itu kan beli lagi, ada dia punya mesin-mesin press segala. Oke. Gimana kesan-kesan Pak Asung mengenai Papa saya? Sangat baik. Sangat menghormat. Saya hormat sekali. Pak Asung Papa juga sangat perhatian. Iya, perhatian sekali. Pernah saya sedang bekerja, Papa masuk, saya bantu ngikir di bengkel, dia tidak boleh. Papa tidak boleh, jangan. Itu kasih orang aja. Aku bilang saya mau cepat soalnya, jadi saya bantu, kurang tenaga. Pernah ngomong gitu. Papa soalnya memang kalau di pabrik keliling terus. Terus. Waktu itu kan 94, 95 itu ya? Itu antara 94, 95, sebelumnya ada mesin plastik itu bangun gedung satu itu. Karena Papa kan memang terus ekspansi ya. Habis gedung yang untuk kita potong itu,
sampai ke gedung printing itu Papa itu yang bangun. Terus bangun lagi ke belakang terus kan? Iya. Perluasan toh? Iya, perluasan sampai belakang. Iya. Sebelumnya pabrik kalengnya sudah mentok, tapi akhirnya nambah lagi lahan-lahan di belakang lagi. Iya. Nambah sehingga nambah printing itu. Iya. Sekarang sudah penuh kan ya? Pabriknya sudah penuh dengan bangunan. Sekarang ini mau ngerubah gudang itu. Ditinggiin semua. Mau ditinggiin, mau diangkat bawahnya kalau hujan takut banjir. Iya, semua ditinggikan sekarang ya. Ke 15 meter sampai 20 meter ya. Iya, mau ditinggiin. Oke. Kalau ditinggikan, tiang-tiang yang dalam itu dihilangkan, bisa nyusun bahan baku yang lebih rapi. Oke. Pak Asung ke Taiwan dengan saya juga beberapa kali ya. Pertama, kita berdua pertama. Iya. Setelah itu kedua kalinya saya pergi sendiri. Yeah. Ketiga kali kita yang waktu beli strip fit bersama dengan ibu, ibu Sansan sama Robert masih kecil. Itu kita ke Taiwan bersama orang 4 itu. Oke. Pak Asung sendiri saat ini juga masih kerja terus ini Pak Asung ya? Masih. Saya tetap kerja. Ya, tapi sudah berapa tahun ini kan memang Pak Asung sudah memakai sopir ya? Ya, sudah berapa tahun Pak Asung? Saya dikasih sopir, 3 tahun sudah. 3 tahun ya. Padahal seingat saya waktu usia 70 saya sudah menawari Pak Asung sopir ya? Iya. 70 atau 60 lebih ya waktu itu? 69 sudah ditawarin. Saya tawarin ya, tapi Pak Asung enggak mau ya? Enggak mau karena saya mikir saya bisa olahraga. Oh ya. Sambil olahraga, konsentrasi. Kemudian tambah lama saya suka ngantuk ke waktu waktu stopan, nahan kopling bisa terlepas jundulnya orang. Itu pernah terjadi itu. Jadi akhirnya Pak Asung waktu itu minta sopir ya? Iya, minta sopir. Iya, saya masih ingat tempo hari saya ditawarin enggak mau. Kalau sekarang boleh nggak? Iya, minta sopir itu karena pada waktu itu saya jalan keluar itu ya napasnya ya kurang kuat. Akhirnya saya dikasihkan mobil, saya minta mobil semua nganter saya ke belakang langsung pulang pergi. Ya juga kantor saya pindah di bawah, jadi tidak usah naik turun. Ya. Dan Pak Asung ini memang tidak mau pensiun juga ya Pak Asung ya? Ya sebetulnya saya kan sudah pensiun, tapi saya masih semangat. Nah, ya, tapi kan masih nggak mau di rumah kan, tetap mau kerja kan? Kalau saya di rumah terus saya cepat pekun lah. Karena di perusahaan itu karena saya semangat kerjanya tinggi di situ. Saya bisa konsentrasi, bisa mendidik anak buah semuanya sehingga mereka semuanya bisa bekerja. Pak Asung setiap hari kerja atau setiap gimana? Hari. Oh setiap hari ya? Setiap hari masuk. Pagi sampai sore? Iya, cuma saya tidak keliling lagi karena pakai masker. Napasnya sesak kalau pakai masker. Dulu itu saya tiap pagi datang mesti keliling 1 jam dulu baru masuk kantor. Terutama ke bengkel, ngelihat apa yang dikerjakan orang di bengkel. Bengkel sehingga sekarang kita sudah ganti mesin bubut baru semua. Jadi Pak Asung mau bekerjanya itu sampai kapan? Ya saya rasa ya sakuatnya. Selamanya Pak Helmut masih pakai saya. Nggak, dari Ko Asung sendiri kan dari saya sendiri ya kepingin sampai sakuat saya kerja. Oh iya. Ko Asung saat ini apa masih ada tanggungan? Ya justru saya masih banyak tanggungan keluarga. Sampai anak cucu, istri semua nanggung. Nah, sama cucu-cucu kuliah adiknya SMP, SMA semua saya nanggung. Jadi Pak Asung ini bukan hanya membesarkan anak, membiayai anak sampai anak sudah married, tapi sekarang pun masih membiayai cucu. Iya. Cucu mulai dari baby itu. Mulai kecil, mulai melahirkan. Mulai baby sampai sekarang. Iya. Nah itu berapa cucu Pak Asung? Saya cuma cucu 2. 2. Ini yang besar. Oh jadi yang cucu pertama itu Jason ya? Iya. Itu sudah kuliah ya? Kuliah di Petra. Kalau yang kedua? Yang kuliah masih SMP. SMP di IPH. Jadi mau masuk SMA ini. Ya ini tentu Pak Asung punya beban dan juga tanggung jawab yang
luar biasa ini, sampai nggak sampai tutuk anak tapi juga sampai cucu ya. Saya tadi ada sempat ketemu sama cucunya Pak Asung ya, yang namanya Jason ya. Saya tadi tanya sama dia waktu Pak Asung ke kamar ke toilet ya. Jason, kamu paling cinta sama siapa? Di antara orang tua, engkong, emak. Dia jawabnya apa Pak Asung tahu? Apa? Paling cinta sama engkong. Nomor 2 sama emak. Terus ketiga sama mama. Jadi memang Jason ini juga sangat cinta sama engkongnya. Pak Asung apa harapannya Jason kalau nanti sudah besar? Harap dia bisa jadi orang yang berhasil. Karena dia mulai kecil sehingga dewasa itu tidur sama saya. Oh ya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Sampai umur berapa ya itu? Oh, sampai SMP? Ya, sudah masuk SMP baru pindah sendiri. Jadi satu rumah dengan cucu itu mulai baby ya? Iya. Oh. Kalau istrinya Pak Asung juga nggak kerja kan ya? Nggak kerja. Sekarang udah tua. Apa kerja apa? Iya. Kalau sebelumnya juga nggak kerja kan? Dulu waktu muda, waktu saya kenalan itu ya sama-sama kerja di pabrik kaleng juga. Oke. Waktu itu dia kerjanya bagian pengalengan sarden. Iya. Saya akan nyuplai kaleng, itu kaleng bikin sendiri. Oke. Sama-sama kerja situ. Lah saya seorang perantau, nggak punya sanak famili. Kalau saya sakit dia ngerawat saya. Oke. Di situ. Nah, Pak Asung sendiri dengan ini apa aktiviti yang saat ini apa aja yang dilakukan Pak Asung? Saya. Olahraganya ada? Ada. Kalau pagi gerak badan di halaman rumah kira-kira 20 menit, 25 menit. Oh, itu setiap hari? Iya, setiap pagi. Sebelum kerja? Sebelum kerja, tapi kalau Sabtu Minggu paginya gerak badan, kalau sudah agak siang jam 9, jam 10 saya berjemur. Oh, oke. Berjemur. Berjemur sampai keringatan setengah jam baru kembali, baru sarapan. Berjemur itu di depan rumah, saya tidak jalan. Karena kaki saya habis sakit itu tidak kuat jalan. Oh. Lututnya ya yang sakit? Bukan, betis semua sama telapak ini kan masih bengkak. Sehingga beli alat-alat pembantu semua. Yang di kesehatan seperti kendit ini apa untuk nopangkan belakang supaya ada bungkuk. Iya. Tapi kalau daya ingat ini masih ingat sekali. Masih belum pikun ya? Belum. Jadi ukuran-ukuran kaleng semua masih tahu semua. Malahan ada problem teknik, mereka semua tanya saya. Nanya saya dikapakkan itu. Padahal ikut saya sudah mulai MCP orang-orang itu. Masih nanya mau diapakan. Jadi tetap pengalaman ini. Iya, masih dikasih diturunkan semua. Saya mikir untuk apa saya megang pengalaman ini. Kalau saya sudah tidak bekerja lagi, biar mereka bekerja, biar pabrik ini tetap berkembang. Berarti tiap hari Pak Asung tetap kasih training, ngajarin gitu? Iya, kalau mereka nanya saya kasih tahu. Kadang-kadang ya mungkin orang-orang yang baru itu kadang ngerti sejarah saya. Saya hanya dilewat begitu aja. Kalau ada problem baru lari ke saya. Dari sisi di pabrik sendiri berjalan lancar nggak ini Pak Asung? Berjalan sebetulnya cukup lancar, cuma kalau berapa line yang sudah otomatis Pak Asung? Hampir semua. Semuanya sudah otomatis? Iya, ada yang general line tidak banyak. Otomatiknya itu kecepatannya berapa ya? 1 jam berapa kaleng itu ya? Rata-rata yang kita kerja itu 1 menit itu ada 120. 1 menit 120 kaleng. Iya. Berarti satu detiknya itu 2 ya? Iya. 2 kaleng ya? 1 detik yang ya? untuk 1 kilo. Kalau yang kecil-kecil yang 200 cc, 100? Itu paling-paling ada mesin itu ya, banyakkan mesin tua. Iya. Mesin tua itu kebanyakan tidak sempurna. Tidak bisa cepat itu. Tapi kan buatnya mulai kaleng pil, sampai galon, sampai ke mini, sampai ke 25 mili ya. Iya. Jadi memang semuanya diproduksi sendiri ya. Iya betul. Iya. Jadi kelebihannya jadi nggak ada hafalan terlalu banyak ya. Hafalan bundar yang 1 kilo itu masih kita manfaatkan, bikin bottom end-nya 100 cc. Iya. Lah ini rencananya
mau beli lagi matras itu. Oke. Beli di Taiwan. Jadi Pak Asung ada ucapan, saran atau apa kepada mungkin seluruh keluarga besar Avian? Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar Avian sehingga saya bisa mengembangkan perusahaan itu sampai saat ini. Ya. Saling bantu lah gitu. Harapannya Pak Asung untuk cucu-cucunya Pak Asung nanti gimana? Ya harap saya itu cucu saya supaya bisa kuliah sampai selesai yang betul. Jadi bisa dapat kerjaan yang cari pengalaman dulu. Karena kita mau kerja sendiri kan perlu modal. Jadi bekerja di luar cari pengalaman dan penghasilan. Nah, itu baru bisa berkembang. Ya. Nggak ke arah ke ini pabrik kaleng juga? Saya rasa bukan minatnya mereka itu di bagian teknik tidak gampang. Nggak ke arah teknik sekarang ya? Tidak gampang, tidak arah ke teknik. Oke. Terima kasih Pak Asung ya atas waktunya, sharing-sharingnya sungguh sangat menyentuh ya. Jadi semoga Sobat Sukses bisa mendapatkan hikmah dari apa yang sudah Pak Asung sampaikan ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.